Halo teman-teman semua, saya Irena Karisma Sukandar. Saya mau cerita sedikit nih ya. Setelah podcast kemarin dengan Mas Dedi, saya menerima banyak sekali komen, DM, WhatsApp dari mana-mana. Jadi banyak sekali pertanyaan dari channel-channel tersebut. Nah, ini saya mau cerita sedikit beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan di kolom-kolom komentar atau dari DM atau lain sebagainya. Yang pertama, mengenai surat terbuka saya. Mbak, kegundahannya di mana sih, Mbak? Ya, ini nulis surat terbuka, kegundahannya di mana? Nah, ini saya mau menjelaskan kegundahannya itu tentang podcast Mas Dedi yang waktu itu Mas Dedi lakukan dengan Pak Dadang dan anaknya, yang dimana di situ Pak Dadang bilang bahwa catur itu tidak ada uangnya. Nah, ini satu hal yang mau saya luruskan, yaitu catur ini sebenarnya cukup menjanjikan. Menjanjikannya bagaimana? Jadi gini, kalau misalkan stigma catur tidak ada uangnya ini didengar oleh generasi-generasi penerus, ya kan, teman-teman junior, anak-anak yang sedang berlatih catur yang ingin menjadi contohnya Pak Utut Adianto di laki-laki atau saya salah satunya di perempuan. Nah, ini kan bisa menjadi menjadikan mereka tidak mempunyai motivasi lagi di dunia catur. Padahal dari saya pribadi, saya bisa bilang bahwa catur ini ada uangnya. Secara pemain profesional, kita otomatis, contohnya sekarang saya di Pelatnas, saya digaji oleh negara. Saya bermain di kejuaraan-kejuaraan di luar negeri, saya diberikan uang fee, yaitu uang tampil. Jadi sebelum main pun saya sudah diberikan uang atau fee tersebut. Lalu dari segi pendidikan, dari S1 saya di Universitas Gunadarma sampai S2 saya di Webster University di Amerika Serikat. Dua-duanya saya mempunyai beasiswa penuh. Itu kenapa? Itu karena dari catur. Lalu dari sisi pekerjaan, contohnya dari pekerjaan, banyak teman-teman saya ataupun atlet-atlet catur yang lain itu yang bisa mendapatkan pekerjaan dari instansi-instansi yang cukup baik, ya. Jadi dari instansi-instansi tersebut, baik swasta maupun pemerintah, mereka istilahnya dikejar-kejar untuk bisa bekerja di kantor mereka. Jadi itu salah satu pelurusan yang mesti saya lakukan mengenai kegundahan saya, ya. Jadi kalau ada lagi stigma tentang catur tidak ada uangnya, saya sudah memberikan penjelasan tentang itu. Yang kedua, tentang kalau mau dapat uang tuh harus lewat judi, itu sangat-sangat salah sekali. Tentang apa yang sudah saya terangkan, otomatis kita tidak harus berjudi. Apakah memang seburuk itu olahraga catur ini? Saya rasa tidak, ya kan? Dan saya juga sudah merasakan kalau kita bisa lewat jalur profesional dan lain sebagainya, ini tidak harus menjadi judi. Karena uang yang saya dapat adalah penghargaan, ya, penghargaan dalam bentuk pembinaan. Dan ini bisa dilakukan kalau berprestasi. Jadi itu. Lalu tentang surat terbuka saya juga, itu banyak sekali yang komen atau di up dari pemain-pemain top Indonesia juga. Jadi saya mewakili mereka, ya, saya mewakili mereka untuk speak up tentang hal ini. Jadi yang seperti yang saya tulis di surat saya dan para insan catur dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa lihat juga di komentar di surat terbuka saya. Para pemain-pemain top Indonesia itu meng-up ini semua. Salah satunya ada 2 grandmaster di situ juga. Jadi itu bisa, ya teman-teman bisa lihat saja komentar-komentar dari di Instagram saya di surat terbuka tersebut. Lalu yang ketiga, kenapa sih, ya kan, saya menulis surat terbuka ini? Karena gini loh, ini ada kasus di negara saya sendiri, ya, ada kasus di negara saya sendiri, di mana saya juga cukup dipercaya oleh
beberapa platform catur internasional dan bahkan dari organisasi catur internasional sendiri untuk menjadi analis atau komentator di turnamen-turnamen elit internasional. Jadi saya rasa cukup wajar lah kalau misalkan ini ada kasus di negara saya sendiri, saya cukup memberi suara akan hal ini. Jadi ya, saya rasa untuk surat terbuka, pertanyaan-pertanyaan tentang surat terbuka saya itu sudah saya jawab, ya. Lalu ada lagi nih, apa nih? Oh iya, Mbak Iren kok ikut campur? Kenapa ikut campur gitu? Ini saya catat semuanya hampir tidak semua karena komennya sendiri hampir berapa? 18.000 kalau nggak salah, wow. Tapi ada beberapa yang saya rangkum. Ditanya nih, kenapa ikut campur? Ya, karena saya harus menyuarakan kebenaran atas fakta dan data yang ada. Jadi kalau saya diam, otomatis aman, ya kan? Kalau saya diam, otomatis aman, nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, ya kan, speak up, pasti ada resikonya, yaitu yang teman-teman bisa lihat semua juga, saya dibully habis-habisan di sosial media saya. Tapi itulah resiko yang memang sudah saya tahu sebelumnya, karena saya rasa opini ini sudah terbentuk di publik, ya kan, jadi memang agak susah untuk mengubahnya kembali. Tapi dari dalam hati saya, ini saya merasa bahwa apa yang saya ketahui, ya kan, data yang saya punya, itu saya harus suarakan dan saya harus memprovide ini semua ke teman-teman supaya teman-teman punya sisi lain yang bisa dimengerti juga. Terus ada yang bilang nih, ini mah pansos saja, aduh. Nah, saya ini atlet, bukan artis. Jadi justru karena saya atlet, yang saya tuju adalah prestasi, bukan sensasi, ya. Jadi panggung saya adalah panggung keolahragaan. Jadi justru sensasi-sensasi yang seperti ini sebenarnya saya tidak terlalu setuju, ya. Tapi ya memang karena kasus ini sudah terlanjur besar, otomatis apapun yang akan saya suarakan, saya akan masuk ke dalamnya. Jadi untuk hal ini itu silakan teman-teman sendiri yang menilai. Terus ada lagi, oh ya, ini, Mbak, kenapa bertanding harus ada hadiahnya, ya? Mbak mata duitan ya? Ya, di sini mesti saya beri penjelasan juga, ya kan? Catur ini adalah profesi saya. Di mana-mana saya tuliskan pecatur profesional, atau kalau dalam bahasa Inggris saya tulis di situ Indonesian Chess Professional, ya. Itu maksudnya adalah karena ini profesi saya menginginkan adanya apresiasi tersebut, ya. Contohnya penyanyi profesional siapa? Ya kan, kalau disuruh atau diminta nyanyi di suatu tempat, otomatis, ya kan, meminta hadiah atau meminta bayaran, ya kan, akan hasil atau usahanya tersebut. Sama aja dengan pecatur profesional, itu di satu ranah yang sama. Jadi apapun profesionalitas yang ditekuni, tentang hadiah, tentang bayarannya adalah hal yang sangat normal. Dan juga perlu teman-teman ketahui juga, biasanya kalau saya diundang di turnamen-turnamen luar negeri atau menjadi komentator-komentator, ya, itu adanya seorang grandmaster di dalamnya itu membuat suatu keuntungan bagi pihak penyelenggara. Apa keuntungannya? Itu tergantung cara pengemasannya bagaimana, ya. Entah itu dari iklan, entah itu dari apa, saya nggak bisa menjelaskan terlalu banyak ke daerah situ. Tapi yang jelas ada satu tujuan, ya kan, ada satu keuntungan lah pasti untuk pihak penyelenggara. Contohnya di catur sendiri kita ada Indonesian Open tahun 2013 yang dimana total hadiahnya adalah 1,4 miliar, atau waktu itu kita pakai US dollar. Jadi waktu itu total hadiahnya adalah 100.000 US dollar. Jadi di situ kita mengundang grandmaster dari luar negeri juga untuk bertarung di Indonesian Open, yang dimana selain mereka mendapatkan uang tampil atau fee, mereka juga kita berikan arrangement seperti hotel dan makan gratis, contohnya seperti itu, dan juga flight atau pesawatnya.
Jadi itu kita terbangkan dari luar negeri. Nah, itu adalah bentuk apresiasi atas gelar-gelar Grandmaster tersebut. Jadi jelas ya kenapa seorang profesional itu harus ada istilahnya ya, embel-embel hadiah. Oke. Karena itu semua adalah profesi. Mana sih teman-teman yang kalau sudah punya profesi tapi nggak mau dibayar atas apa namanya keterampilannya, ya kan? Nah, lalu ada lagi nih pertanyaan. Sebentar, yang mana? Oh nih. Iya, di surat terbuka saya menaruh ada beberapa tembusan, ya, tembusan ke beberapa instansi. Mbak, ada respon nggak? Nah, kalau respon, memang kalau secara langsung ke saya tidak ada, karena itu adalah bentuknya tembusan, ya. Tapi kalau lewat media, ada dari beberapa media. Saya contohnya di sini ada detik.com, tulisannya Kemenpora pahami keluhan Iren Karisma dalam polemik Dewa Kipas. Lalu di sini juga lebih ke siapa ini, Pak Dewa S. Broto sebagai sekretaris Kemenpora yang lebih memberikan tanggapan. Lalu itu dari Kemenpora. Lalu dari KONI Pusat juga sudah memberikan tanggapan di detik.com juga. Beliau bilang, ini Pak Ade Lukman, perwakilan dari KONI Pusat. Beliau bilang, pertama kami akan kaji lebih dalam persoalannya seperti apa. Kami akan koordinasi dengan PB Percasi untuk mengetahui jelas duduk perkaranya. Setelah itu kami baru bisa memberikan saran dan solusi penyelesaiannya. Itu respon dari instansi-instansi terkait yang saya taruh di tembusan. Oke. Dan ada juga beberapa media-media utama lainnya ya yang memberikan istilahnya report atau artikel-artikel yang sama ya, seperti di Kompas, di CNN dan lain sebagainya. Jadi pastinya ada rekam jejak untuk artikel-artikel tersebut yang teman-teman bisa cari di search atau di pencarian. Nah, ini yang terakhir, ada pertanyaan nih, kenapa sempat menolak ya? Karena ramainya kemarin itu adalah saya sempat menolak ya. Jadi ini sebenarnya kronologisnya ini agak lucu karena waktu dari pihak Mas Dedi waktu itu diwakili oleh Mbak Tia menghubungi saya sedang latihan. Jadi memang sekarang ini saya sedang pelatnas SEA Games, tapi di samping itu juga saya mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia yang dischedulkan atau dijadwalkan pertengahan tahun ini. Jadi ada beberapa rangkaian turnamen yang memang saya mempersiapkan diri untuk itu. Jadi saya sedang latihan, Mbak Tia menghubungi saya, langsung saya lempar ke manajer saya. Lalu di situ Mbak Tia mengundang atas nama Mas Dedi untuk pertandingan persahabatan dan lain sebagainya. Karena saya sedang fokus dengan latihan, jadi manajer saya yang waktu itu menghandle ini semua. Dan pada saat itu saya belum mendapatkan izin dari Percasi untuk memberikan statement atau kegiatan-kegiatan apapun yang berhubungan dengan kasus ini. Karena sejak podcast dengan Mas Dedi di hari Rabu 17 Maret 2021 itu, lalu sekitar sampai jam 7 malam kalau nggak salah waktu itu kita podcastnya, 7 atau sekitaran itu. Nah, itu besok pagi hari Kamis tanggal 18 Maret saya langsung dihubungi Percasi. Saya langsung dihubungi Percasi, perwakilan Percasi bilang bahwa ini sudah selesai, permasalahan ini sudah selesai, tidak boleh ada kegiatan atau statement lainnya ya kan, karena sudah selesai. Dari Percasi sudah memberikan konferensi pers, dari saya sudah memberikan data-data di podcast tersebut ya. Jadi Percasi menganggap ini semua sudah selesai. Maka dari itu Percasi tidak memberikan izin untuk kegiatan atau statement apapun tentang Dewa Kipas. Itu kenapa dari hal ini
terjemahkan sebagai penolakan. Lalu saya langsung kaget ya kan, saya langsung kaget setelah saya selesai latihan, saya lihat-lihat sosial media saya penuh dengan serangan-serangan, bulian-bulian yang juga menyerang keluarga saya juga. Nah ini langsung saya tanyakan ke Percasi ya, karena ini sudah mendesak sekali, ini sudah istilahnya ini sudah ranah personal ya, sudah ranah personal, bahwa serangan-serangan dari para netizen ini sudah masuk ke ranah personal saya. Saya langsung memohon kepada Percasi untuk mengizinkan saya untuk menyanggupi undangan dari Mas Dedi untuk bermain dengan Pak Dadang Subur di hari Senin depan. Nah, adapun pertimbangan Percasi tidak memberikan izin awalnya adalah karena adanya etika dari Percasi yang tidak mau melangkahi Kemenpora, di mana sebelum saya podcast sekalipun dari perwakilan Kemenpora yaitu Master International Anjas Novita sudah melayangkan surat terbuka untuk ditarung dengan Pak Dadang yang kebetulan beliau tolak. Jadi ini sudah ada, istilahnya sudah ada ajakan bermain terbuka ya kan dari MI Anjas Novita, tapi malah saya yang masuk ke dalamnya, malah saya yang diajak untuk bermain dengan Pak Dadang. Walaupun sebelumnya sudah ada teman saya, Grandmaster Susanto Megaranto dan juga Master Nasional Anjas yang sebelumnya sudah melayangkan hal ini sebelum saya. Jadi itu yang sebenarnya agak saya bingung juga. Nah, terus saya juga mau cerita sedikit nih tentang setelah dari podcast saya banyak analisa-analisa yang kayaknya kurang pas. Jadinya lagi-lagi saya merasa harus meluruskan. Ya, contohnya ini banyak sekali orang yang tidak suka akan statement saya mengenai pendekar dari gunung turun ke kota juara tiba-tiba, seperti hal itu. Nah, ini mesti teman-teman ketahui ya, ini tidak mengacu pada individu tertentu ya, tidak mengacu pada individu tertentu. Kehadiran saya di podcast Mas Dedi itu adalah untuk membahas tentang penutupan akun Dewa Kipas. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Satu Dewa Kipas, akun Dewa Kipas, yang satu adalah Pak Dadang. Dan dalam hal ini saya tidak pernah mengacu ke individu tertentu. Contohnya di menit yang pertama di podcast ya. Bukan contohnya, ini buktinya ya. Buktinya seperti ini. My point is ada Dadang nih. Ya ini hanya tentang penutupan akun Dewa Kipas yang waktu minggu kemarin kan masuk ke podcast betul. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi di sini ya kan, kalau itu menjadi istilahnya panggung terakhir untuk beliau ya kan, atau nanti bahkan dimuat di media lainnya juga, itu akan menjadi presiden buruk. Oke, itu penutupan akun Dewa Kipas. Jadi bukan sama sekali tentang Pak Dadang Subur ya. Jadi yang dimaksud dengan pendekar dari gunung itu ya kan, ya dari komentar Levi sendiri kan, Levi juga melihat ada historinya ya kan, dalam akun ini ada historinya yang kebetulan wow ya kan, tiba-tiba wow, dan grafiknya itu memang seperti juara dunia. Jadi mohon teman-teman mengerti ya kan, dan berkali-kali saya tegaskan juga di podcast Mas Dedi ya kan, saya menggarisbawahi tiap kali istilahnya Mas Dedi mengacu ini semua kepada Pak Dadang Subur, saya selalu menggarisbawahi akun Dewa Kipas ya. Itu yang saya rasa teman-teman juga harus dengar dari penjelasan saya. Nah, lalu untuk Pak Dadang Subur sendiri, saya juga sudah jelaskan di podcast Mas Dedi bahwa saya sangat simpati oleh beliau. Saya melihat ya, sebagai orang tua beliau punya hobi catur, beliau mencintai catur, yang ini sebenarnya menyentuh hati saya ya, karena kita berdua sama-sama mencintai catur, dan ini menjadi istilahnya satu hal yang membuat saya dan beliau ini
menyatu karena catur, karena kecintaan kita akan catur. Lalu di menit ke-32 ya, di menit ke-32 ini adalah buktinya. Saya bilang, ups, senang sekali catur kan, punya kecintaan akan catur. Jadi penutupan akun beliau ini ya kan, ini walaupun dicap seperti itu hanya Pak Dadang yang tahu ya kan. Misteri ini bisa terkuak ya kan kalau misalnya akan catur untuk Pak Dadang ya kan. Yang saya rasa beliau ini kan sangat hobi Mas. Kalau misalkan saya baca gitu kan, beliau ini sangat hobi sekali, senang sekali catur kan, punya kecintaan akan catur. Jadi penutupan akun beliau ini ya kan, ini walaupun dicap jadi itu perlu digarisbawahi juga ya. Saya simpati oleh beliau. Jadi apa yang saya acu sebelumnya ya kan mengenai penutupan akun dan sebagainya itu murni untuk akun Dewa Kipas. Yang di podcast sudah saya bilang ya kan, siapa tahu ya kan di balik itu semua kita nggak pernah tahu ya. Tapi untuk pribadi ke Pak Dadang saya simpati dan saya menaruh hormat ke beliau ya. Dan saya itulah salah satu kenapa saya bilang saya tidak pernah menantangi beliau ya. Ini yang perlu teman-teman juga ingat juga ya. Jadi semua hal yang ada setelah podcast itu saya rasa banyak teman-teman netizen lainnya yang menganalisa dengan hal-hal negatif. Jadi perlu dipilah-pilah di sini antara acuan saya untuk Dewa Kipas, akun Dewa Kipas, dan acuan saya untuk Pak Dadang. Nah, lalu untuk penyelesaiannya bagaimana? Ini kan apa ini? Beliau ini kan sangat hobi Mas. Kalau misalkan saya baca gitu kan beliau. Nah itu tadi penjelasan tentang yang untuk Pak Dadangnya sendiri. Yang lalu ya, kenapa saya melayangkan ini juga karena saya didapuk oleh senior-senior saya untuk meluruskan hal-hal ini. Jadi istilahnya saya motornya untuk menjelaskan semua hal ini. Sekali lagi saya tidak pernah menantang, dan di podcast berkali-kali saya bilang saya tidak pernah menantang Pak Dadang. Yang ada ajakan bermain sebelumnya adalah dari dua teman saya, yaitu Susanto Megaranto dan Anjas Novita. Di sini di menit ke berapa ini? 39. Di menit ke-39 saya jelaskan duluan, ya kan, Megaranto ditolak, ya kan. Dan saya nggak pernah mau menantangi. Beliau sudah tua, ya kan. Dan beliau, saya yakin kalau misalkan apa-apa tua kan bukan tentang buku-buku, bukan. Nggak, beliau kan punya istilah admirasi kepada pemain-pemain. Ya, saya tidak pernah menantang karena saya menaruh hormat kepada beliau. Beliau jauh lebih tua daripada saya. Jadi oleh karena itu malah saya membuka undangan kalau misalkan beliau ingin bertemu dengan saya, ingin bertemu dengan grandmaster lainnya, kita bisa kumpulkan di satu tempat karena memang kita semua ada dalam satu tim nasional. Oleh karena itu mudah-mudahan ya ini bisa diluruskan supaya tidak ada lagi kesalahpahaman tentang acuan-acuan yang mengacu kepada akun Dewa Kipas atau mengacu kepada Pak Dadang, karena dua hal ini sangat berbeda. Lalu dari Sesmenpora sendiri ya kan ingin ini semua terselesaikan, ya kan, ini semua terselesaikan. Itu kenapa beliau Pak Dewa S. Broto ingin semuanya terselesaikan dengan baik, dengan damai, ya kan. Dan juga adanya, kalau untuk pembuktian atau lain sebagainya, adanya Dwi Tarung offline. Yang tadi sudah saya jelaskan, ini sudah dilancarkan ajakan terbuka untuk bermain, ya kan, diwakili oleh Anjas Novita, Master Nasional Anjas Novita, yang kebetulan Pak Dadang Subur sendiri menolak ajakan tersebut. Jadi yang saya bingung di sini adalah yaitu tadi dua ajakan tersebut ditolak dan saya tidak pernah menantang, ya, tapi malah di sini saya yang diharapkan oleh publik untuk bermain dengan Pak Dadang. Jadi
Uh, dan saya juga, kalau teman-teman cek lagi di podcast, di menit ke-41 saya bilang ya, setelah hal ini jangan ada yang dirugikan. Jangan ada yang dirugikan. Karena yang ingin kita capai adalah kedamaian ya. Yang ingin kita capai adalah kedamaian, selesai. Tapi memang harus menjunjung asas-asas kebenaran. Apa yang kita ketahui, apa yang kita punyai dari semua data-data dan lain sebagainya, itu bisa menjadi salah satu acuan kebenaran. Dan yang terakhir, hari Senin tanggal 22 Maret 2021, saya diundang oleh Mas Deddy Kobuser untuk pertandingan persahabatan dengan Pak Dadang sebagai pecatur profesional. Jadi dari semua penjelasan yang saya sudah berikan sebelumnya, saya harap teman-teman mengerti ya kan, saya akan datang sebagai pecatur profesional melawan Pak Dadang Subur di pertandingan persahabatan. Jadi saya harap setelah ini polemik ini segera berakhir dari semua pihak ya, dari semua pihak, terutama dari media-media yang biasanya meliput atau istilahnya sekarang banyak yang bilang menggoreng berita ini ya kan. Tolong kita hentikan ya, tolong kita hentikan. Sudah stop sampai di sini saja, jangan diperpanjang lagi. Jadi kita bisa fokus kembali, saya sendiri bisa fokus kembali ke latihan saya ya, karena ada banyak event-event yang mesti saya persiapkan. Nah, ini mudah-mudahan setelah ini kita semua bisa berdamai ya, kita semua bisa berakhir dengan baik. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman penjelasan atau cerita sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa teman-teman setujui atau mengerti ya, dan terutama pemahaman dari pihak saya sendiri ya. Oke, terima kasih banyak. Catur Yes, Indonesia Jaya, salam olahraga.